Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Aziza dengan NIM 2010116014. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya guna memenuhi uji capai pembelajaran 3 mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Berikut judul yang akan saya ajukan yaitu pengaruh label halal, kesadaran, dan religiositas terhadap keputusan pembelian pada UMKM di Blok M. Selanjutnya masuk ke fenomena penelitian, yaitu penduduk Indonesia termasuk ke dalam jumlah yang besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga gaya hidupnya cenderung ke arah Islami modern. Hal tersebut menjadikan pihak pelaku usaha dituntut untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Penyesuaian pelaku usaha dengan gaya hidup penduduk Indonesia salah satunya dengan penyediaan UMKM halal. Mengingat pelaku usaha Indonesia didominasi oleh UMKM. Menurut data yang bersumber dari The State of Global Islamic Economy Report tahun 2019-2020 melaporkan bahwa besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3,2 triliun pada 2024. Namun hal tersebut kurang sesuai dengan kenyataan karena jumlah UMKM halal masih sedikit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian oleh Muhammad pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal termasuk pelaku UMKM juga masih sangat rendah. Selanjutnya, sebelum itu terdapat gap teori. Gap teori itu adalah perbedaan hasil penelitian sebelumnya dari variabel X yang ada di judul saya, yaitu label halal, kesadaran dan religiositas, yang mana hasilnya menunjukkan adanya positif signifikan dan negatif tidak signifikan. Hal tersebut membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Selain itu terdapat novelty atau kebaruan pada penelitian ini, yang mana terletak pada lokasi penelitian yaitu pada UMKM di Blok M. Selanjutnya terdapat teori penelitian. Yang pertama ada label halal. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut LPPOM MUI untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Indikator label halal itu sendiri ialah tulisan, kombinasi gambaran tulisan, dan menempel pada kemasan. Selanjutnya ada kesadaran. Kesadaran dalam konsep halal didefinisikan sebagai proses penerimaan informasi bagi umat muslim dalam upaya peningkatan kesadaran dalam kaitannya dengan apa saja yang diperbolehkan untuk digunakan dan juga untuk dikonsumsi. Indikator kesadaran halal itu sendiri adalah pemahaman dan pengetahuan, sadar akan halal, serta kebersihan dan keamanan produk. Selanjutnya terdapat religiositas. Religiositas adalah sumber dari segala sesuatu yang menjadi tolak ukur individu berpedoman untuk mencari kebenaran ilahi di dalam melakukan suatu aktivitas ataupun beribadah. Indikator dari religiositas itu sendiri ialah pengetahuan agama, praktik agama, pengalaman, keyakinan, dan konsekuensi. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang mana terdapat 3 penelitian dari jurnal nasional, yaitu yang pertama dari Nopitasari et al. Pada tahun 2021 yang mana menggunakan 80 sampel di Pemijahan dan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor dengan alat ujinya regresi linear sederhana dengan variabel kesadaran halal dan hasil penelitian yang signifikan. Lalu yang kedua terdapat penelitian oleh Apriana et al. Pada tahun 2022 dengan 165 responden mahasiswa dengan uji alat ujinya regresi linear dengan menggunakan variabel label halal, religiositas, pengetahuan, dan sikap dengan hasil penelitian yang signifikan. Lalu ketiga ada menurut Imanuddin pada tahun 2017 dengan 384 responden dengan alat uji regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.
dengan variabel label halal dan religiusitas dan hasil yang signifikan. Selanjutnya terdapat 2 penelitian terdahulu berdasarkan jurnal internasional. Yang pertama ada dari Fatmasari dan Mamduh pada tahun 2014 dengan 130 responden dengan sampel acak yang diuji dengan regresi linear berganda dengan variabel label halal dan religiusitas dengan hasil signifikan. Lalu terakhir terdapat penelitian oleh Ahmad et al. Pada tahun 2021 dengan 200 responden mahasiswa di Malang dengan alat uji regresi linear berganda dengan variabel label halal, kesadaran halal, bahan makanan, iklan, dan minat beli dengan menunjukkan hasil yang signifikan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, yang mana ada objek penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitiannya terdapat label halal, kesadaran, dan religiusitas yaitu variabel X, dan keputusan pembelian yaitu variabel Y. Lalu subjek penelitiannya ialah konsumen UMKM di Blok M, dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka, skor, nilai, atau pertanyaan-pertanyaan yang dinilai, yang kemudian nantinya akan dianalisis dengan statistik. Selanjutnya terdapat sumber data. Sumber data yang dilakukan oleh penelitian adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang berdasarkan riset kepustakaan. Lalu masuk pada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen UMKM di Blok M dengan sampel non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Terakhir ada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.